Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Wahdat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafanallahu wa bihi fi dharin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Nazm Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum itu kita baca nazmnya dulu. Nazm yang dibaca adalah nazm 97 sampai 112. 97 sampai 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil bihi kaman indil ladzi ibnuhu qufil wa sifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bimu'rabil af'ali qal ayun kama wa uribat malam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi zal hadfi ayyan ghairu ayyin yaktafi in yustatal waslun wa illam yustatal falhafu nazrun fa abau ayyuhtazal in saluhal baqili waslin mukmili wal hadfu indahum kathirun munjali fi aidin muttasirin in intasab bi fi'lin aw wasfin kama narjuna hakada hadfu ma bi wasfin hufidaka anta qadim kada amrin man qada kadzal ladzi jurra bima mawsul jar kamurra bil ladzi marartu fahuwa bar al hadfu ta'rifin aw lam faqat fanamatun arafta qul fihi namat waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina thumma lati wal ittirari kabanadil aw barika dawabikan nafsa ya qaisu sarid wa ba'dul alami alaihi dakhala lil hamima qad kana anhu nukila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dhikru dhabahat uhusiyani wa qad yasiru ala man bil ghalabah mudafun aw mashuhu kal al-aqabah wa hatfu al-dhi'in dunadi aw tudif ghairihi maqatan hadif. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan Nazm Alfiyah. Sekarang nazm ke 231. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama talzamu. Wa innama sesungguhnya. Talzamu wajib. Talzamu wajib, yang wajib itu tak taknis. Talzamu tak taknis itu wajib. Fi'la mudmari muttasilin. Fi'il yang fa'ilnya isim domir muttasil. Fi'il yang fa'ilnya berupa isim domir muttasilin yang muttasil. Jadi tak ta'nis itu harus ada kepada fa'il mu'annas
kepada fa'il muannas, fi'il kepada fi'il yang fa'ilnya muannas domir muttasil yang bersambung kepada yang kembali kepada isim zohir muannas, au mufhimi atau kepada isim yang memberi pemahaman, zatahiri yang memiliki muannas hakiki. Zatajiri itu memiliki farji. Zatajiri artinya memiliki farji, maksudnya adalah muannas hakiki yang memberi pemahaman muannas hakiki. Ya, jadi asalnya dulu. Kita bahas asalnya dulu. Nasoro Zaidun. Zaid menolong. Nasoro Zaidun, Zaid menolong. Lalu Nasorot Hindun, kita pakai Fatimah saja. Fatimah menolong. Nah, ini harus taknis atau dibalik. Fatimatu Nasorot. Fatimatu Nasorot. Fatimah menolong. Nah, ini wajib harus ada taknis. Ini domir yang muttasil kembali kepada Fatimah, isim zohir. Kemudian kita pakai kalimat lain, tola'atis syamsu. Tola'atis syamsu. Ini wajib. Ini bukan wajib. Nah, jadi ini pakai tak. Dibalik. Asyamsu tola'at asyamsu. Jadi ini taknis yang kembali kepada muannas majazi, yang kembali kepada muannas majazi. Ini taknya tidak wajib, tapi sebaiknya pakai tak. Nah, kalau ini wajib pakai tak kembali ke muannas majazi. Jadi ketika domir kembali kepada muannas hakiki maupun majazi, ini wajib menggunakan tak taknis, wajib menggunakan tak taknis. Wa innama talzamu, saya ulang, wa innama talzamu, sesungguhnya wajib. Apa yang wajib? Ta taknis sakinah. Jadi wajib ta taknis sakinah. Fi'la kepada fi'il. Nah, ini fi'il. Fi'il mudmari muttasilin, yang fa'ilnya domir muttasil. Ini domir muttasil, muannas domir muttasil, kembali kepada muannas hakiki maupun muannas majazi. Atau maksudnya wajib juga tak taknis itu mufhimi, fa'il yang memiliki pemahaman zatajiri muannas hakiki. Fa'il yang memiliki pemahaman muannas hakiki. Tola'atis syamsu. Tola'atis syamsu ini wajib menggunakan ta taknis. Ini asalnya tola'at asyamsu. Nah, kalau muzakkar tidak ada ta taknisnya. Kalau muannas wajib menggunakan ta taknis. Selanjutnya, waqad itu kelebihan hak. Waqad yubihu, waqad yubihu.
nyetapnya kelebihan hak, huruf ha. Waqad yubihu, yubihu itu fiil mudhari, berarti kadang-kadang. Qadnya bermakna kadang-kadang. Waqad yubihu, dan kadang-kadang boleh. Kadang-kadang waqad yubihu, kadang-kadang membolehkan, kadang-kadang membolehkan. Apa yang membolehkan? Al-faslu, pemisah. Membolehkan apa? Naib maf'ul bihnya tarkat ta'i, meninggalkan ta. Jadi fasal atau pemisah itu kadang-kadang membolehkan meninggalkan ta ta'nis. Fi nahwi, di dalam contoh. Fi nahwi, di dalam contoh kalimat yang berbunyi atal qadiya bintul waqifi. Ata, datang. Siapa yang datang? Datang kepada siapa? Al qadiya, kepada hakim. Datang kepada hakim. Siapa yang datang? Bintul waqifi. Nah ini fa'ilnya ata, bintul waqifi, anak perempuan orang yang mewakafkan. Anak perempuan orang yang wakaf. Jadi anak perempuannya orang yang wakaf datang kepada hakim. Anak perempuan orang yang wakaf datang kepada hakim. Jadi fi'il ata dipisah oleh maf'ul bih. Fi'il ata dipisah oleh maf'ul bih dengan fa'ilnya. Fa'ilnya adalah bintul waqifi. Jadi fi'il dengan fa'il dipisah, itu namanya al-faslu. Sehingga boleh atat, boleh ata. Jadi al-faslu itu membolehkan menjadi ata, tidak usah memuannaskan atanya. Jadi itu namanya tarkut ta, meninggalkan ta ta'nis. Jadi yang umum atat al-qadiyah bintul waqifi. Tapi karena ini dipisah, maka ta ta'nisnya boleh hilang. Ata al-qadiyah bintul waqifi. Yang mudah-mudahan bisa dipahami. Apa ditulis dulu? Saya tulis dulu. Ata al-qadiyah bintu waqifi. Datang kepada hakim. Siapa yang datang? Bintul waqifi, anak perempuan orang yang wakaf. Qadiyah ini maf'ul bih. Yang umum adalah atat, datang. Kenapa atat? Karena fa'ilnya muannas. Atatil qadiyah bintul waqifi. Ini yang seharusnya, ini yang boleh. Artinya dua-duanya benar. Jadi al-faslu, pemisah ini membolehkan menghilangnya ta ta'nis ini. Jadi ata al-qadiyah bintul waqifi. Ini yang umum atat al-qadiyah bintul waqifi. Karena ini muannas, maka ini harus ada ta. Tetapi al-faslu, pemisah ini membolehkan hilangnya ta. Jadi ata al-qadiyah bintul waqifi. Ya, jadi tidak perlu atat, tapi atat juga boleh. Atat al-qadiyah bintul waqifi. Ini namanya memisahkan, bisa antara fi'il dan fa'ilnya dipisah oleh maf'ul bih. Sehingga ata boleh, atat juga boleh. Ini yang umum, atat. Selanjutnya wal hadzfu. Maksudnya wal hadzfu adalah hadzfu ta. Wal hadzfu membuang ta itu. Wal hadzfu membuang ta ta'nis ma'afaslin disertai pemisah. Fi'il dan fa'ilnya ada pemisah, itu namanya ma'afaslin. Bi illa, dengan illa, pemisahnya adalah illa. Fuddila, itu diutamakan. Jadi membuang ta bersama pemisah dengan illa itu diutamakan. Artinya lebih utama membuang ta daripada tidak membuang ta. Kalau ini statusnya sama, membuang ta boleh,
tidak membuang ta boleh. Tapi kalau pemisahnya adalah illa, maka membuang ta itu diutamakan. Di sini sudah ada contohnya. Kama zaka illa fatatu benil ala, seperti kalimat mazaka illa fatatu benil ala. Ya, mazaka tidak baik. Mazaka tidak baik. Siapa yang tidak baik? Illa, siapa kecuali fatatu, pemudi. Ibnil ala. Ala orang yang terpandang. Fatatu ibnil ala. Pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang. Pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang. Maksudnya cucunya orang yang terpandang. Beda dengan ini kan yang umum bintu. Lalu bintul ala. Nah, kalau pakai bintul ala ini sama-sama rofa. Pemudi yang anaknya al-ala, orang yang terpandang. Jadi ini cucunya, bisa dipahami. Fatatu pemudi. Ibnil ala ini mudhof ilaih. Dan juga mudhofnya ini. Jadi kalau ke sini ini namanya cucunya. Pemudi anak laki-laki orang yang terpandang. Pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang, gitu. Bapaknya. Anak laki-laki itu bapaknya si pemudi. Iya, anak laki-laki itu bapaknya pemudi. Nah, ini agak rumit. Beda dengan pakai bintu. Nah, kalau bintu langsung ini anaknya, ini cucunya ini, begitu. Ya. Jadi kalau pakai bintu itu cucunya, anaknya. Pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang. Nah, tidak bersih maksudnya banyak orang yang nggak baik. Nah, kecuali satu orang, yaitu anak perempuan, pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang. Sekarang kita bahas ini fiil, ini fa'ilnya. Fa'ilnya ada pemisah yaitu illa, ini fasal, pemisah. Karena ada pemisah tidak perlu zakat. Nah, zakat itu normalnya. Nah, ini fuddila, lebih utama ini daripada ini. Jadi lebih utama tidak menggunakan ta daripada pakai ta. Jadi mazaka lebih utama daripada mazakat. Mazakat juga boleh, tapi lebih utama zakat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya ulang lagi, wal halfu membuang ta ma'a faslin disertai pemisah, bi illa dengan illa, fuddila itu diutamakan. Ini membuang ta karena ada pemisah ini lebih diutamakan daripada ini. Kama zaka illa fatatu binil ala, seperti kalimat zaka ma zaka illa fatatu binil ala, tidak baik kecuali pemudinya anak laki-laki orang yang terpandang. Wal halfu membuang ta qad ya'ti kadang-kadang datang. Nah, membuang ta kadang-kadang datang bila faslin tanpa pemisah. Nah, sekarang ada lagi yang membuang ta tanpa pemisah. Misalkan, tapi nanti ada syaratnya di belakang. Yang umum, ja'at
Al bintu ini yang umum. Bintu. Nah, kadang-kadang ja'al bintu boleh. Ya, ja'al bintu. Jadi membuang tak harusnya ada tak, tapi dibuang karena muannas. Ja'a menjadi ja'al bintu. Nah, kadang-kadang ini boleh. Wal hadfu qad ya'ti, membuang tak itu kadang-kadang boleh bila faslin, tanpa ada pemisah. Ini enggak ada pemisah nih, fi'il langsung ke fa'il berarti tanpa pemisah. Wa ma' dhamiri dzil majazi fi syi'rin. Wa ma'a, dan bersama domir dzil majazi yang memiliki majaz, maksudnya muannas majazi. Waqa'a, itu terjadi fi syi'rin, di dalam syair, di dalam syair. Jadi ini hanya boleh terjadi di dalam syair. Asyamsu tola'at, harusnya begini. Asyamsu tola'at boleh kembali ke muannas majazi asal di dalam syair. Ini juga asal di dalam syair. Kalau bukan syair ini nggak boleh. Jadi ja'al bintu tidak boleh kecuali ini adalah syair. Ja'al bintu, kalau ini syair ada lanjutannya yang menjadi syair maka ini boleh. Asyamsu tola'at wajib ada tak taknis. Asyamsu tola'at boleh jika ini adalah syair. Jadi boleh di dalam syair. Jadi boleh di dalam syair membuang tak. Membuang tak, ini taknya dihilangkan, ini ja'a, ja'at menjadi ja'a, itu boleh jika di dalam syair. Saya ulang, wal hadfu, membuang tak, qad ya'ti, kadang-kadang datang, bila faslin, tanpa pemisah. Ya, tanpa pemisah. Wa ma'a dhamiri dzil majazi, dan bersama domir yang kembali kepada muannas majazi. Dzil majazi maksudnya adalah pemilik majazi. Maksudnya adalah domir itu kembali kepada muannas majazi. Domir kembali kepada muannas majazi. Waqa'a, itu bisa terjadi fi syi'rin, di dalam syair. Fi syi'rin, di dalam syair. Jadi asyamsu tola'a itu boleh asal itu adalah syair. Ja'al bintu itu boleh jika itu adalah syair. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Watta'u ta, ma'jam'in bersama jamak. Ta bersama jamak. Siwas salimi, selain jamak salim. Jamak salim min muzakkarin, dari muzakkar. Jamak selain jamak muzakkar salim berarti jamak taksir, berarti jamak taksir. Katai, itu seperti tak. Taknya adalah seperti tak yang bersama jamak selain jamak muzakkar salim. Kita rubah kalimat ini menjadi mudah. Tak yang bersama jamak taksir. Katai, itu seperti tak. Ma'a ihdal labin, ma'a ihdal labin, tak yang bersama mufradnya labin. Labin itu lubnah. Lubnah itu contoh dari muannas majazi. Jadi lubnah adalah contoh dari muannas majazi. Jadi sehingga kesimpulannya tak yang bersama jamak taksir itu sama seperti tak yang bersama muannas majazi. Tola'a syamsu ini boleh. Yang bagus ini, yang utama ini. Yang ini boleh tola'a syamsu. Kenapa ini boleh? Karena ini muannasnya majazi. Jadi boleh tola'atis syamsu, boleh tola'as syamsu.
mana yang utama? Tola'atis syamsu. Tapi karena ini muannasnya majazi, tola'as syamsu masih boleh tapi tidak utama. Tola'as syamsu itu boleh tapi tidak utama. Yang umum adalah ja'ar rijalu. Ja'u nggak boleh. Ja'ar rijalu. Orang-orang itu datang. Orang-orang itu datang. Nah ini yang utama nih. Ada lagi yang boleh. Ja'at ar-rijalu. Jadi taknya jama taksir. Nah ini tak fi'il madhi yang fa'ilnya adalah jama taksir seperti taknya muannas majazi. Berarti ja'at ar-rijalu itu hukumnya boleh. Bolehnya tidak utama, lebih utama ja'ar rijalu. Jadi ja'ar rijalu itu yang utama, artinya yang sering dipakai. Ja'atir rijalu itu boleh. Kenapa boleh? Karena ini jama taksir. Jama taksir itu berhukum sama dengan mu'annas majazi dalam konteks ini, dalam konteks taknya tak yang sakinah ini. Jadi ja'ar rijalu boleh, ja'atir rijalu boleh. Kalau yang sering dipakai ja'ar rijalu. Nah ini yang umum, ini jarang. Saya ulang. Watta'u ta ma'ajam isi wassalimi, bersama jamak selain jamak salim, min muzakkarin dari muzakkar. Katai khobarnya itu seperti tak, ma bersama ihdal labinah, ihdal labin, bersama mufradnya kata labin. Kata labin adalah mufradnya lubnah. Lubnah itu contoh dari mu'annas majazi. Jadi taknya jama taksir sama seperti taknya mu'annas majazi. Ya seperti ini keterangannya. Satu lagi. Wal hadfu. Wal hadfu membuang tak. Ini halfu itu pengertiannya adalah membuang tak. Al hadfu kan membuang, maksudnya membuang ta ta'nis. Wal hadfu membuang ta ta'nis. Fi ni'mal fatatu, di dalam kalimat ni'mal fatatu. Istahsanu itu dianggap baik, itu dianggap bagus. Jadi membuang tak pada kalimat ni'mal fatatu itu istahsanu dianggap bagus. Dianggap bagus oleh ahli nahwu atau oleh orang Arab. La anna qasdal jinsi, sesungguhnya qasdal jinsi bertujuan jenis, fihi di dalam kalimat ni'mal fatatu bayyinun jelas, bayyinun jelas. Kesimpulannya dari kalimat ini, qasdal jinsi itu menunjukkan jenis, maksudnya jenisnya adalah mu'annas, itu juga jelas. Jadi ni'mal fatatu boleh, nikmatil fatatu. Nah, dua-duanya itu berlaku. Tulis di sini saja. Ni'mal fatatu, sebaik-baik pemudi. Boleh nikmatil fatatu. Sebaik-baik itu, orang yang baik itu adalah pemudi itu. Jadi ni'mal fatatu boleh, nikmatil fatatu juga boleh. Ya, jadi ini yang umum ini nikmatil fatatu. Yang secara kaidah kan nikmatil fatatu karena ini muannas. Tapi nikma, kalimat nikma itu adalah kalimat pengecualian yang membolehkan buat muannas dan muzakkar. Jadi kalimat nikma, kalimat yang membolehkan buat muannas dan muzakkar, sehingga nikmal fatatu boleh. Yang umum ini muannas. Yang umum ini adalah muannas, berarti ini harus muannas.
Tapi nikma itu kalimat pengecualian yang boleh untuk muzakkar, boleh untuk muannas, sehingga nikmal fatatu. Ada satu lagi pasangannya, bi'sa. Nah, bi'sa juga sama. Bi'sal fatatu boleh, bi'satil fatatu boleh, bi'satil fatatu boleh. Orang yang buruk adalah pemudi itu. Orang yang buruk adalah pemudi itu. Jadi bi'sal fatatu boleh, bi'satil fatatu juga boleh. Jadi nikma dan bi'sa. Maksudnya nikma di dalam nazom ini adalah wakil dari nikma dan bi'sa. Jadi nikma dan bi'sa itu pengecualian, yaitu yang boleh buat muannas dan buat muzakkar. Saya ulang. Wal hadfu membuang ta fi nikmal fatatu di dalam kalimat nikmal fatatu, istahsanu itu dianggap bagus oleh ahli nahwu, atau oleh orang Arab dianggap bagus. La an qasdal jinsi, sesungguhnya memaksudkan jenis muannas fihi di dalam kalimat itu bayyinun, jelas. Jadi yang ini dianggap bagus, ini dianggap bagus, ini dianggap bagus, ini pun diberlakukan, bayyin, jelas. Artinya ini boleh, ini boleh. Begitu juga bi'sa, bi'sat juga boleh. Demikian pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik kali ini.